Ya, beliau S3, praktisi keuangan, dan juga content creator, sekaligus karya-karyanya itu sangat banyak. Ya, boleh ya kasih api-api untuk yang ya Bubble hadir, thank you tim ekspor, terutama yang malam ini ya para perempuan kasih api-api, kasih semangat supaya nanti Mbak Wulan bisa sharing. Nah, thank you. Nah, karena aku resah teman-teman, benar nggak ini? Ya, bilang media sosial perempuan saat ini atau perempuan zaman now lebih boros. Saya pasti nggak setuju, ya. Pasti nggak setuju. Tapi apakah benar? Ya, kita nanti akan diskusi langsung sama praktisinya Mbak Wulan. Dia juga sebagai owner dari Fin Plan Talk, khusus untuk sisi perempuan. Gitu. Halo Mbak Wulan. Halo, aku sih udah kelihatan sama Mas Gembong nih, tapi nggak tahu aku udah kelihatan belum di situ. Oke, di sisi saya belum kelihatan, tapi saya coba pakai dua device. Yang penting ini sudah kelihatan ya, sudah kelihatan. Thank you banget. Aku udah bisa kelihatan nggak di situ? Takutnya. Oh ya, udah bisa Mbak, udah bisa. Lah, udah kelihatan wajah cantiknya. Assalamualaikum, selamat malam semuanya. Apa kabar? Waduh, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik Mbak. Kami dari Sahamologi, thank you banget. Ya, ini susah loh ngundang. Biasanya Mbak kan bepergian di luar negeri, gitu ya. Iya, besok aku mau ke Inggris. Lusa mau ke Inggris. Wow, lusa mau ke Inggris. Kemarin ya ke Arab, terus menemanin tim Olimpiade Ekonomik ya. Kemarin, dan alhamdulillah Indonesia juara emas, dapat gold di Olimpiade Ekonomik. Nah, malam ini itu kita bicara terkait dengan kita juga ada kelas buat di Olimpiade itu. Salah satu lombanya itu emang lomba tentang literasi keuangan. Jadi kita biasanya minta bintang-bintang tamu dari berbagai pakar-pakar saham nih, karena kan nanti anak-anak harus di sana harus bisa tuh dapat bilangnya itu wealth, kekayaan gitu. Gimana sih caranya bikin portfolionya gitu, kita ajarin biasanya tuh. Makanya menang tuh anak-anak tuh. Wow, keren. Ya, kasih aplaus, kasih api-api dong. Indonesia juara Olimpiade ya Ekonomi. Dapat gold lagi ya. Ya, thank you Mbak Wulan dan tim sudah mengharumkan Indonesia. Nah, malam ini kita diskusinya menarik lah, thank you api-apinya ya, thank you semangatnya. Nah, Mbak Wulan ini sekaligus, nah teman-teman, Mbak Wulan ini tepatnya Dr. Dwi Wulandari SEMM CFP. Jadi license-nya, akademiknya itu S3. Dia praktisi plus juga seorang financial planner. Dia membuat konten yang namanya Fin Plan Talk. Dulu aku di kelas tuh yang ngajarin aku sampai bisa lulus sertifikasi financial planner. Sertifikasi financial planner itu agak-agak lumayan susah sih ya teman-teman ya. Walaupun aku di dunia keuangan itu lama, tetap kita tuh harus training dan nyelesain tes. Waduh, waktu tesnya itu lokasi aku lupa ya, di UI inget gue ya. Ternyata di UI seharian, ya ampun seharian banget itu kita nyelesain semua soal-soal case-case keuangan, cuman bawa kalkulator finansial gitu, kita bisa ini bawa tabel pajak segala macam. Kalau lulus dapat CFP, kalau enggak. Biasanya bimbingan kita lulus Mbak ya, bimbingan kita lulus semuanya. Instrukturnya keren soalnya. Nah, ini kan kita menarik. Ya, kalau di CFP itu udah lulus, oke, tetapi yang lebih menarik adalah kita begitu edukasi ke masyarakat, ya tentunya kita akan melihat banyak sekali ya case-case. Nah, malam ini topiknya yang aku akan bahas dengan Mbak Dwi, ya, aku panggil Mbak Wulan, ini adalah beauty woman, perempuan harus cantik, ya, tapi juga harus cantik dalam mengelola keuangannya. Nah, soalnya miris Mbak, kemarin itu dapat info ya, aku baca-baca di media mainstream bilang perempuan zaman now itu lebih boros. Betul atau tidak?
harusnya sih tidak ya, gitu kan. Karena Mm-mm. ada konser ya. Kemarin yang ikut Coldplay ya, Coldplay ayo siapa kasih api-api Nggak yang sudah dapet. gabung. Aku nggak dapet nih, kalau yang dapet aku berangkat ke Jakarta, tapi aku nggak dapet. Wah, itu teman-teman ya, itu salah satu healing ya, healingnya atau salah satu wish ya, Tapi itu nggak boleh konser. ngutang. Tapi nggak boleh Ah, nggak ngutang boleh ya. ngutang. Ya, konser ini kan lifestyle ya. Konser itu kan cuman gaya hidup, cuman keinginan. Nggak nonton juga nggak apa-apa, biasa aja gitu ya. Jadi dia bukan kebutuhan sih ya, lebih ke keinginan. Makanya kalau keinginan nggak boleh ngutang, harusnya bayar Tapi kan tunai. itu momen, Mbak. Momen siapa ya Coldplay datang ke Indonesia itu jarang-jarang banget gitu. Nah, itu yang kadang ya secara psikologis yang berpengaruh ya. Ya kadang Oke. kayak gitu. Ya, kadang gini sih, mindset masyarakat Indonesia itu, ini kan cuma sekali. Well, sebenarnya segala hal dalam kehidupan kita ya cuma sekali. Kayak misalnya gini, ya aku mau merayakan ulang tahunku besar-besaran sampai ngutang, kan ulang tahun di usia ini cuma sekali. Ya sebenarnya di semua usia juga cuma sekali gitu ya. Ada banyak hal di dunia ini yang terjadinya cuma sekali dan nggak apa-apa diapresiasi. Cuman itu tadi tetap berpegang teguh sama budgetnya ya. Jadi kan kadang tuh kayak gitu tuh apa suka apa ya, kayak misalnya kan cuma sekali ngutang nggak apa-apa. Nah padahal ternyata ngutangnya efeknya panjang gitu ya, agak-agak gimana gitu kalau kayak gitu. Oke, nah itu nanti kita bahas ya secara detail, kita kupas satu per satu. Nah, tentunya yang buat join ya, banyak yang pengen tahu. Mbak Dr. Dwi Wulandari SEMM CFP ini itu ya story-nya dan aktivitasnya saat ini apa, Mbak? Dan mungkin kita tambahkan Oke. juga ya story dari pembuatan Finland Talk, pengen edukasi terkait dengan keuangan. Nah, monggo dijelasin, Mbak. Nah kalau aku tuh mungkin tadi Mas Gemo udah jelasin ya. Jadi memang latar belakangku akademisi. Jadi mungkin agak kembali kayak CFP lainnya yang aku kenal ya. Lebih banyak itu kan memang rata-rata praktisi duluan terus bergelar CFP gitu ya, praktek lah. Misalnya kayak Mas Gembong ini kan praktisi banget tuh di bidang trading saham misalnya kan kayak gitu ya. Nah kalau aku itu mulainya sebenarnya akademisi. Jadi aku dulu itu kuliah S1, S2, S3 itu ngambilnya keuangan perbankan. Jadi memang kayak skripsiku sebenarnya bahas saham, tesis bahas saham, sampai disertasi bahas saham. Cuma dari sisi Wow, akademis. tiga-tiganya ya, skripsi, saham, tesisnya saham, disertasinya saham. Nanti bisa klik-klik ya teman-teman ya, kasih banyak pertanyaan terakhir-terakhir di saham ya. Cuma dari sisi akademis kan, jadi beda banget cara ngejelasin kita secara akademisi sama praktisi itu beda banget. Nah, karena lama di dunia keuangan, terus ngajar keuangan, ngajar manajemen investasi dan macam-macam, di tataran teori itu aku punya semua ya, maksudnya aku ngerti semua tuh, mungkin yang bahkan teman-teman di praktisi nggak pakai. Jadi kalau misalnya kita ngomongin saham, oh pakai apa, Tobin Q teori, dividend growth model dan macam-macam itu kita pakai semua gitu ya. Iya, Nah evaluasi, modeling itu semuanya bedah ya Mbak ya. benar. Nah tapi mungkin secara praktek kayak misalnya sesimpel gini loh, kalau aku pengen investasi itu harusnya apa dulu, kalau aku pengen investasi caranya gimana, itu hal-hal yang memang nggak pernah kita sentuh di akademisi ya. Jadi cuma teorinya doang kita tahu semua gitu. Nah di prakteknya mungkin sangat kurang. Nah terus aku melihat bahwa kalau kita certified financial planner tersertifikasi, itu nggak berhenti sampai di ngerti investasi aja, tapi dia juga ngerti pengaturan keuangan menyeluruh dari awal gitu ya. Jadi kenapa akhirnya ya udahlah ambil CFP aja gitu ya. Karena memang salah satu enaknya jadi dosen nih Mas Gemong ya. Mungkin kalau Ya, dosen itu emang gajinya dikit tapi peluang kita untuk berkembang itu besar gitu. Jadi di tiap tahun itu memang kita dikasih kesempatan gitu ya untuk ngambil sertifikasi apapun. Jadi sebenarnya sertifikasiku itu banyak banget gitu ya. Nah, yang paling sering aku pakai CFP ini. Tapi yang Islamic Planner aku juga punya. Terus misalnya kayak metode kualitatif, kuantitatif, apa aku punya sertifikasinya. Cuman
menurutku yang sangat-sangat berguna itu CFP. Nah, jadi kalau emang teman-teman berminat di dunia keuangan, ambil deh CFP. Misalnya nggak praktek buat orang lain pun, at least bisa ngatur keuangan kita sendiri. Jadi lebih sehat gitu loh, ya. Nah, pertama kali aku muncul gitu ya dengan CFP itu, bahkan di lingkunganku yang notabene ini ekonom ya, sebenarnya banyak ekonom itu ternyata juga banyak yang nggak terlalu paham financial planning. Maksudnya gini, begitu kita muncul bilangnya, alah kalau ngatur duit mah semua orang bisa, misalnya gitu. Kalau ada duitnya mah semua bisa. Nah, padahal kan faktanya juga nggak begitu gitu ya. Yang banyak duit tapi utangnya sampai bikin pusing itu juga banyak. Nah, jadi sebenarnya memang kalau bilang literasi keuangan di kita itu rendah, iya emang rendah. Udah pengalaman bertahun-tahun ini keliling kemana-mana mengedukasi, emang rendah. Dan itu kadang nggak selalu ya. Kalau pendidikannya tinggi itu pasti literasi keuangannya tinggi, belum tentu ya, tergantung orangnya banget. Nah, makanya diedukasi pelan-pelan gitu ya. Jadi lama-lama tuh kayak sekarang awareness terhadap itu udah tinggi. Jadi kalau misalnya aku di kampus tuh aku nggak mengedukasi hanya di ekonomi aja. Di fakultas lain tuh MIPA, teknik, psikologi apa segala macam, mereka udah tertarik untuk lebih mendalami ilmu-ilmu tentang pengaturan keuangan dan investasi. Jadi udah lumayan lah ya, udah bisa berkontribusi lah sama sekitar gitu. Wow, thank you. Nah, saya sebagai dulu yang ngajarin CFP, ya berpraktek bareng itu sangat happy ya. Ini salah satu ya murid-murid kita yang luar biasa berpraktek. Ada pertanyaan dari netizen ya, CFP atau CFT? Tepatnya adalah CFP, Certified Financial Planner. Iya, nah itu membahas mau khusus pasar modal kan ada Chartered Financial Analyst, CFA gitu ya, kan ada juga. Nah, tapi kalau teman-teman mau yang kayak benar-benar ngatur keuangan dari basic gitu ya, dari ketika kamu udah dapat duit itu harus diapain, basic-basicnya itu ada di Certified Financial Planner, CFP. Oh, ini malah pada tanya ambil mana tanya Pak Gembong nih. Wah, ini bukan promosi ya. Jadi kalau biasanya CFP, Certified Financial Planner, biasanya sudah 6 tahun di FPSB Indonesia, salah satu yang spesialis di pendidikan CFP dan asosiasinya. Jadi ya tinggal teman-teman DM aja Sahamology atau Finplan Talk, ya kita bisa diskusi sharingnya. Itu sebagai salah satu sarana untuk memperkuat diri. Oke, Mbak, tadi bicara Finplan Talk belum disebut. Ya, ini sarana media, ya, content creator atau ekspresi. Apa sih, kenapa sih ada Finplan Talk gitu? Jadi gini nih, ngomongin keuangan itu ya, bahkan di kelas saja itu kayak sesuatu yang menegangkan gitu. Jadi kayak susah gitu ya. Aduh, udah nggak mau lah aku kalau ngomongin keuangan kayak gitu. Itu orang-orang kayak gitu. Rata-rata begitu. Nah, kalau Finplan Talks itu kita cuman berangkat dari kisah sehari-hari aja, tapi yang ada hubungannya sama keuangan ya kita benerin kalau itu ada beloknya. Kalau udah lurus ya kita, oh iya bagus, lanjutin gitu. Jadi sebenarnya kita maunya ngobrol keuangan itu hal yang biasa, yang menyenangkan, dan bahkan ketika memang kita sudah terbiasa gitu ya, nantinya ngatur keuangan itu jadi sesuatu yang otomatis saja, yang nggak susah. Nah, jadi maksudku gini, kalau teman-teman mungkin nggak berkesempatan kuliah S1, S2, S3 di keuangan, atau nggak berkesempatan jadi CFP, tapi basic-basic pengaturan keuangan itu kan sebenarnya life skill. Skill hidup aja, skill bertahan hidup. Nah, itu aku mau kayak ngasih edukasinya itu caranya santai aja gitu. Jadi obrolan sehari-hari ibu-ibu lah. Oh iya, kalau belanja ini sebenarnya worth nggak? Kalau melakukan ini sebenarnya ini nggak. Jadi bukan yang banyak rules. Ya, aku bahkan nggak pakai rules wajib begini enggak. Kita sesuaikan dengan kondisi hidup ya, karena jangan sampai belajar keuangan itu jadi terpaksa, karena kalau terpaksa hasilnya nggak bagus gitu. Oke, wow, keren sekali ya, teman-teman bisa ya spill di Instagramnya Mbak ya Dwi, Mbak Wulan, itu Finplan Talk.
Itu terutama yang membahas khusus ya related perempuan-perempuan zaman now gitu. Bagaimana work-life balance menyeimbangkan antara dari sisi tetap bergaya dan tetap daya finansialnya masih oke. Oke, Mbak, terkait dengan activity Mbak, itu kan luar biasa padat ya. Akademisi iya gitu kan, sampai di level S3. S3 itu bicara terkait dengan banyak penelitian-penelitian atau riset-riset, bahkan mendampingi, bahkan kemarin sebagai ya analis di salah satu bank ya, bank BUMN, sebagai ekonomiknya. Nah, itu dari sisi akademik, dari sisi praktisi juga. Nah, sebagai ibu juga ya. Nah, dan sebagai FinPlan juga. Nah, bagaimana Mbak Wulan ya, Mbak menyeimbangkan kondisi ya dari aktivitas tersebut, karena sekarang kan biasanya work life balance, burn out gitu kan ya, seringkali kan terjadi itu gitu. Oke. Gimana cara Mbak untuk gitu menyeimbangkan hal-hal tersebut? Silakan Mbak. Sebenarnya kalau dibilang menyeimbangkan nggak seimbang, nggak pernah seimbang. Jadi aku juga nggak mau pencitraan kalau itu seimbang, nggak. Jadi kayak lebih ke gini sih teman-teman ya, apalagi generasi muda nih, banyak kan di sini pasti apa ya, melakukan sesuatu itu ya satu demi satu aja, yang ada di depan mata dijalanin aja gitu. Jadi apa namanya, biasanya nih aku baru mau ngomongin sesuatu itu kalau udah deket. Ini mungkin yang kenal aku tahu. Karena apa? Karena yang harus di handle itu kan sehari banyak banget. Jadi kalau udah deket baru kita omongin gitu. Mungkin Mas Gembong juga gitu sama aku. Ini ngobrol sama orang ini kalau udah deket baru dia respon gitu. Nah itu udah orang terbiasa sama aku. Karena nggak mau jauh-jauh hari, kayak misalnya ini minggu depan ini konsepnya gini, nggak mau. Karena ya itu tadi, satu, kita hidup di era disrupsi yang apa-apa itu berubahnya cepet banget ya. Jadi hari ini kalau misalnya mau apa ya, ada sesuatu minggu depan, terus sekarang udah bikin sesuatu gitu ya, bisa jadi ada penyesuaian-penyesuaian lagi. Nah jadi sebenarnya kalau aku sih mau bilang apa ya, work life balance, nggak balance. Belum balance ya. Nggak balance. Yang penting semuanya berjalan ya pada time priority dan time management ya. Betul, pokoknya dijalanin dari pagi tuh udah ada listnya, mau kesini. Tapi harus fleksibel. Jadi kayak nggak bisa, kita tuh harus saklek karena kita berhubungan dengan pihak ketiga. Jadi kayak aku tuh sehari ketemu bisa puluhan, kadang ratusan orang sehari gitu. Nah, jadi memang harus fleksibel. Belum lagi lalu lintas, apa segala macam itu hal yang nggak bisa diprediksi. Nah, kalau teman-teman burnout itu biasanya karena kamu terlalu kaku gitu. Jadi kayak bener-bener harus begini, ketika nggak sesuai harapan, kamunya kesel sendiri. Nah, makanya kalau aku tuh ngajarinnya tuh suka gini, nggak usah ekspektasi deh, ya udah dijalani dulu. Kalau memang hasilnya bagus ya alhamdulillah, kalau nggak kita benerin gitu aja. Jadi nggak yang perfeksionis gimana gitu, nggak. Kalau aku nggak gitu. Oke, berarti kuncinya adalah bagaimana menyeimbangkan antara ekspektasi dan realita. Betul. Kalau bahasanya itu syukur gitu ya Mbak ya, bahasa sederhananya ya. Oke, Mbak, pada saat edukasi ya, terutama edukasi keuangan di masyarakat kan tentunya Mbak akan mendapatkan banyak sekali problem. Nah, yang menjadi problem khususnya spesifik ini kita bicara perempuan, problem keuangan apa yang paling sering Mbak temui di lapangan? Monggo diceritakan. Oke. Nah, ini tergantung apa perempuannya ini sebagai apa gitu ya. Jadi maksudnya gini, kalau misalnya dia sebagai wanita pekerja, tentu saja mungkin permasalahan keuangannya akan berbeda dengan mungkin ibu rumah tangga. Permasalahan keuangannya akan berbeda dengan mahasiswa yang perempuan gitu ya, masih muda. Atau misalnya dia sudah paruh baya. Jadi maksudnya dalam setiap tahapan kehidupan si perempuan ini pasti ada masalah yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya nih aku ngasih edukasinya sama ibu-ibu PKK, sebenarnya nomor satu di mereka bukan masalah ngatur keuangannya, karena mereka memang benar-benar apa ya, udah berusaha keras ngaturnya. Nah mungkin yang perlu diperbanyak adalah keran income-nya. Nah di situ biasanya kita ajarin wirausaha, kita ajarin bisnis, marketing dan macam-macam. Kita tambahin. Nah
Kalau di kalangan mahasiswa biasanya kalau cewek tuh rentannya sama peer pressure. Jadi sebenarnya uang kirimannya segini, sebenarnya cukup, tapi karena ngikutin gaya hidup misalnya jadi nggak cukup. Tapi nanti kalau nggak ngikutin jadi nggak enak sama temennya gitu. Nah mungkin kalau di kalangan wanita karir gitu ya, tekanannya itu lebih ke keinginan yang semakin banyak. Jadi kan kayak orang zaman dulu hidup itu kan ya misalnya nih kita pakai tas ya tas aja kan begitu. Yang penting bisa bawa barang. Tapi kalau sekarang kan banyak banget segala jenis desainer, apa low end, middle end, high end itu banyak. Jadi ibaratnya keinginan itu semakin banyak sehingga besaran income-nya itu oke, tapi tetap susah nabung dan investasi karena ya itu tadi income-nya naik tapi gaya hidupnya terus naik gitu. Nah kalau biasanya yang mendekati usia pensiun sudah paruh baya itu biasanya lebih ke masalah nanti saya sesudah pensiun ini gimana nih? Karena kalau misalnya ngandelin pensiun dari tempat kerja nggak akan segede gaji saya. Tapi kalau misalnya saya apa namanya menurunkan gaya hidup, artinya misalnya sekarang biasanya A lalu nanti turun gitu ya. Nah, itu dia juga susah. Nah, makanya gimana sih ngatur dana pensiun? Nah, kalau ibu-ibu muda biasanya lebih concern ke masalah sekolah anak. Milihnya gimana? Nanti dapat sekolahnya harus gimana? Kalau biayanya mahal gimana? Biaya sih ya biasanya waduh sekarang biaya sekolah les dan macam-macam itu kan mahal. Nah, jadi sebenarnya ya perempuan atau laki-laki itu sebenarnya menghadapi permasalahan yang hampir sama. Cuman cewek itu biasanya lebih gampang overthinking gitu loh. Nah, jadi ketika ada sesuatu itu dia mikirnya kemana-mana sehingga akhirnya bukannya selesai, tapi menambah masalah sendiri karena ada di pikirannya tadi. Nah, makanya kan aku selalu bilang ya walaupun kita cewek, kalau misalnya ngadepin masalah itu rasional ya diselesaikan satu-satu tadi, satu demi satu. Jadi dicari ujungnya dulu sampai selesai masalahnya gitu. Wow, tak catat ini ada 6 ya, mulai dari dia mahasiswa, ya, ibu-ibu muda, IRT, pensiun, karir woman, semua punya masalah gitu ya. Nah, tapi ada sesuatu pola yang sama, yaitu lebih ke overthinking. Karena biasanya pendekatan cewek itu lebih ke arah sisi emosional. Bener nggak? Ya, komen, ya, kasih api-apinya. Kalau teman-teman, terutama para perempuan ini sepakat dengan ya problem-problem yang sudah disebutkan tadi, ya. Oke, Mbak, ini yang aku buat miris, Mbak. Ya, data PPATK dia rilis kemarin Agustus. Oh iya, ternyata benar-benar related ya Mbak ya, banyak yang ya api-api, love-love-nya, thank you. Nah, semangat baik perempuan maupun dari sisi cowok itu mirip ya, sama pendekatan terutama khususnya untuk perempuan di sini. Nah, yang aku buat miris itu adalah rilis data PPATK itu ya judi online, Mbak. Judi online itu perputarannya hampir 200 triliun ya. Yang kena di Indonesia itu 2,8 juta orang. Ini versi BPATK ya, bukan versi gembong ya. Nah, dan 2,2 juta itu ternyata mahasiswa, ibu rumah tangga, para petani, itu 2,2 juta. Nah, pendapat Mbak Wulan terkait fenomena ini, terutama case dari sisi kasus judi online, pinjaman online, sama pay later, khususnya untuk perempuan, yang Mbak ya pasti sering dicurhatin, baik di online maupun di offline. Nah, silahkan diceritakan. Jadi kayak misalnya gini nih teman-teman ya, judi online, pinjol tuh aku bahkan kalau di kelas tuh sampai berbuih-buih gitu bahasnya gitu ya. Jadi sebenarnya gini, terkadang itu satu memang minim informasi. Ini real ya, karena gini, judi online misalnya ketika dia iklankan, misalnya bahkan aku pernah ya Mas ya, kayak nonton video ibu-ibu bersih-bersih. Karena kayak menenangkan gitu ya, nonton video di YouTube tuh ibu-ibu bersih-bersih gitu. Kayak caranya gimana sih bersihin ini. Terus tiba-tiba ads-nya atau iklannya itu adalah judi online.
Dan itu judi online, kita tahu kalau yang kita teredukasi, kita tahu itu judi. Nah, tapi bahasanya itu dikemas macam-macam sehingga mungkin kalau orang yang tidak tahu itu mengira itu investasi. Nah, kalau dia video bersih-bersih, kemungkinan segmen dia, yang nonton dia, itu kan mungkin ibu-ibu rumah tangga yang nggak ngerti aja. Wah, ini ada investasi nih, katanya orang harus investasi ya, aku coba deh, gitu. Jadi terkadang antara yang ngiklan, jadi si ibu yang ngiklan tadi baca skrip, sama yang ngelihat iklannya mungkin sama-sama nggak ngerti. Itu yang pertama. Nah, itu kalau dari sisi ibu-ibu ya. Kalau dari sisi mahasiswa, itu sebenarnya mereka lebih ke satu, anak muda itu gemar mencoba sesuatu yang baru. Nah, karena kebetulan gadgetnya itu selalu ada di tangan gitu ya. Mungkin dia lagi browsing, tugas kuliah, mungkin dia lagi berusaha nonton tutorial apa. Tiba-tiba muncullah iklan-iklan tentang judi online maupun pinjol gitu ya. Atau main game aja, main game nambah nyawa, itu iklannya pasti iklan pinjol. Yang cara mengiklankannya itu kayak gini loh. Wah, aku tuh dapat pinjaman segini, cicilannya segini loh. Masih kerenan aku, cicilanku segini. Jadi kok malah saling membanggakan cicilannya gitu ya. Nah, dia nggak ngerti Mbak, ya nggak ngerti ya efek konsekuensinya daripada misalnya bunga berbunga gitu ya. Betul, kalau dia kalkulator pinjam 100 itu bisa 200 itu gitu. Nah, jadi ketidakmengertian ini juga dimanfaatkan sama si produsen tadi. Nah, begitu dia mencoba sekali, misalnya judi online, dia mencoba sekali. Judi itu kan probabilitas ya, dan probabilitas kalah itu kan lebih besar. Ya, bahkan ketika dia menang pun, itu kan sebenarnya jumlah kemenangannya tidak akan pernah seimbang dengan kekalahannya. Itu udah matematika sederhana lah ya, matematika yang sangat-sangat sederhana pakai teori probabilitas. Nah, jadi ketika dia mencoba sekali dan menang, itu pasti ada hasrat ingin memenangkan lagi, ketagihan. Ketika dia melakukan sekali dan kalah, pasti ada hasrat mengembalikan modal. Yang akhirnya ujungnya nggak pernah balik lagi gitu ya, udah hilang. Nah, itu kalau misalnya kita bicara judi online. Nah, kalau pinjol, begitu dia ambil, ternyata dia harus bayar lebih besar karena dia takut ditagih, dia ambil yang lain lagi buat nutup. Jadi gali lubang, tutup lubang. Akhirnya terjerumus gitu. Nah, makanya yang perlu kita edukasi juga adalah satu, kamu harus punya pengetahuan dulu sebelum kamu ngeklik sebuah produk. Itu aja dulu sebenarnya. Karena banyak dari orang-orang ini yang memang ketidaksengajaan aja. Karena dia melihatnya iklannya kayak menyenangkan sekali ya. Dia klik gitu ya. Nah, begitu terlibat, dia udah terlibat terlalu jauh. Akhirnya kemana-mana. Kan ada juga yang mahasiswa bunuh diri. Ada masyarakat umum juga sampai bunuh diri karena kasus-kasus seperti ini. Itu kan udah banyak gitu. Artinya sebenarnya korbannya udah mulai banyak. Nah, makanya apalagi teman-teman ya, kenapa sih harus sering-sering gitu ya ikut acara edukasi keuangan? Karena itu akan menghindarkan kamu dari kemungkinan mengambil keputusan keuangan yang salah. Kan enak nih, zaman dulu nggak ada yang ngasih tahu loh kayak gini ya Mas ya. Zaman dulu itu kita kayak cari-cari sendiri, gimana sih cara investasi, gimana ya caranya supaya duitku nggak diem aja tapi resikonya juga masih aman. Nggak ada yang ngasih tahu gitu ya. Zaman sekarang teman-teman tinggal ikut-ikut edukasi begini, sudah bisa teredukasi dari dini gitu. Ya, itu sangat miris Mbak. Aku pernah nanganin itu cewek usianya 24 tahun ya di Surabaya, gaji UMR, dia terjebak 33 pinjaman online. Aduh, 33 ya ampun. 33. Kecil-kecil sih tapi banyak. Sampai akhirnya yang ya dia dibawa ke saya oleh tantenya. Gimana Mas ini solusinya? Begitu itu ya kita buka satu persatu gitu kan, di situ ya banyak hal yang kita bisa itu masih muda, at least ya dengan gaji let's say 3 juta tetapi pinjaman online-nya itu udah hampir 40-50 juta ya, asetnya belum lagi dia nanti di sistem layanan informasi keuangan di Slick-nya itu call-nya bisa call 5 gitu ya, udah berat
gitu. Nah, maksudnya apalagi kalau teman-teman masih muda ya gitu. Jadi ini Jadi masih muda hati-hati itu track juga. record kan yang oke. Betul. Nah, ini data dari sisi OJK, banyak anak muda yang tidak keterima kerja karena begitu di slipnya, dulu BI checkingnya, itu ternyata tidak memenuhi syarat. Ya, teman-teman. Nah, dan ini mulainya dari hal yang kecil. Ya, biasanya ratusan ribu, terus nggak ini pinjam lagi, dulu gali lubang, beli barang paylater. kayak paylater dulu, payletternya numpuk, ambil pinjol buat nutup, pinjol yang satu kok tambah tinggi, ambil pinjol kedua. Ini udah apa ya, polanya emang rata-rata seperti itu. Nah, makanya kalau teman-teman yang di sini banyak anak mudanya, daripada begitu, kita belajar ilmu investasi aja. Jadi maksudnya itu adalah, kalau kamu ngerti konsep compounding interest, ngutang itu males. Serius, karena kan kita udah tahu konsepnya gitu ya. Waduh, compounding interest nih. Ngutang itu males, serius. Kalau teman-teman udah tahu perhitungan compounding interest itu, kita mau ngutang tuh udah, ya ampun ternyata jadinya segitu ya gitu. Ya, sederhananya compound interest adalah bunga berbunga. At least teman-teman pinjam 1 juta, itu bisa kembali sekitar hampir mendekati 2 juta plus denda dan lain-lainnya. Ya, nah, itu teman-teman kelihatannya di sana. Oke, nah Mbak tadi kan spesifik investasi. Nah ini ada pertanyaan Mbak. Hampir mayoritas yang kita dapetin, gimana caranya kita investasi? Sedangkan gaji suami itu sudah pas-pasan, ya, untuk rumah tangga, untuk operasional, untuk pendidikan anak. Sedangkan kalau diputerin, kita takut untuk gagal, ya. Dan kira-kira solusinya seperti apa biasanya dari pengalaman Mbak Ulan? Oke, kalau aku dari pengalaman seperti itu ya, kalau ada yang seperti itu, kita bedah dulu memang income-nya berapa. Nah, dari income berapa, tanggungannya apa gitu ya, apa yang harus dia bayar, itu kita breakdown satu persatu. Makanya aku selalu bilang, pentingnya nyatet keuangan. Jadi dicatat selama ini duitnya yang masuk dari mana aja, berapa, dan kemana aja keluarnya. Kalau teman-teman mencatat ya paling nggak setahun gitu ya nyatat, kita udah bisa lihat polanya. Karena kadang bilang nggak cukup itu bisa jadi memang ada banyak hal tidak penting yang kita beli gitu ya. Hanya karena mungkin tuntutan lingkungan atau ya karena orang-orang di sekitar saya begitu. Padahal sebenarnya kamu nggak butuh itu gitu ya. Memang bisa begitu, tapi bisa jadi memang benar-benar mepet. Nah, kalau yang benar-benar mepet, nggak ada solusi selain naikin skill supaya bisa dapat income tambahan. Nah, sebenarnya sih kataku ya dapat income tambahan itu lebih mudah di era digital. Jadi kalau zamanku dulu mungkin nggak semudah itu ya. Misalnya paling banter tuh kita jadi guru les, itu pun offline gitu ya, keliling kemana-mana gitu. Sampai ke beberapa rumah jadi guru les gitu. Tapi kalau zaman sekarang itu sebenarnya apapun bisa jadi duit. Asal kita tahu skillnya kan sebenarnya di situ. Nah jadi apa namanya dengan kondisi seperti itu kita breakdown keuangannya. Kalau memang itu karena beneran kurang, nah berarti sekarang belajar dulu cara-cara mencari tambahan income. Mau itu belajar dagang, mau itu apa namanya belajar jualan jasa, jualan ya orang kan pasti punya skill ya dan kita tinggal manfaatin skill aja. Nah, kalau ternyata kasusnya adalah sebenarnya income-nya itu lumayan, tapi pengaturan keuangannya yang berantakan, nah itu pos-pos budgetingnya kita benerin gitu ya. Nah, pos-pos budgeting tadi kita benerin dalam arti, apa namanya, kan kita tuh ada nih, misalnya buat sosial berapa, buat nabung investasi berapa, kebutuhan berapa, cicilan utang berapa, lifestyle berapa. Jangan-jangan selama ini memang makan itu adalah ini ya, memang makan itu adalah sebuah apa namanya kebutuhan gitu ya. Tapi ternyata kamu tiap hari makan di luar gitu ya. Nah, di mana makan di luar ini jadinya adalah keinginan. Nah, itu bisa nggak kita cut dulu misalnya gitu ya. Atau misalnya selama ini apa namanya jalan-jalannya agak kebanyakan, ke kafenya agak kebanyakan, atau mungkin kadang kalau rumah tangga ya tadi kasusnya memilih sekolah anak gitu ya, memilih sekolah anak itu ternyata jauh di atas kemampuan. Nah ini kan bisa jadi masalah juga. Nah makanya harus di breakdown satu persatu supaya bisa ketemu solusinya.
Karena sebenarnya nata keuangan itu, ya itu tadi harusnya menjadi life skill kita ya. Jadi harusnya bisa nih nata keuangan. Nah, terus habis gitu nggak boleh gampang putus asa ya. Karena bilangnya, aduh aku tuh nggak bisa nih, udah pasti nggak bisa gitu. Ya sebenarnya itu tadi, kalau kita mau, jadi aku tuh selalu bilang tuh sama mahasiswa, pikiran kamu itu sangat powerful loh. Kalau kamu mau, itu kamu pasti bisa melakukan sesuatu. Pasti ada yang kamu bisa, nggak mungkin nggak gitu. Cuman kadang males gitu ya. Banyak kan males, sudahlah tidur aja gitu. Seringnya seperti itu. Wow, oke. Jadi sebenarnya persepsi itu harus kita lakukan bedah financial check up based on Mm-mm. data. Bener nggak uangnya ada? Atau jangan-jangan ada tapi nggak bisa ngatur? Ya. Nah itu Mm-mm. banyak hal. Nah itu yang namanya kami sebagai financial planner bekerjanya adalah selalu ya dengan metode financial check up dulu teman-teman. Jadi dibedah kayak teman-teman ke dokter konsultasi ada namanya medical check up. Jadi di situ financial check up itu membedah benar-benar ya detail bagaimana cash flow-nya, bagaimana asetnya, bagaimana pola pengaturan sehingga oh ternyata akar masalahnya kita dapat. Apakah dari Mm-mm. lifestyle-nya, apakah memang nggak ada, atau bisa dioptimasi asetnya. Nah, Mm-mm. lebih tepatnya kalau kita bicara bagaimana konsultasinya, ya cek dari FinPlan Talk atau langsung DM di kita gitu kan. Nah, itu kita bisa bantu teman-teman. Oke, thank you. Nah, jadi ada pertanyaan kedua, Mbak, Mm. yang paling sering ditanyakan, sebenarnya berapa porsi ideal untuk investasi, terutama perempuan yang single, gaji UMR atau generasi sandwich, ya, atau ya ini kalau kita bicara nabung atau investasi, ini seringkali banyak perdebatan di sana. Mm. Ya, Mm. kira-kira porsi ideal investasinya tuh gimana, Mbak? Nah, jadi kalau kataku ya, nabung dan investasi itu suatu yang wajib. Ibarat jangan ditaruh di belakang gitu ya, tapi diduluin gitu. Karena kalau kita bilang nunggu dipakai konsumsi dulu, kalau ada sisa nanti ditabung investasi, ya nggak pernah ada sisa, nggak akan pernah ada sisa ya. Jadi didulukan gitu ya, investasi itu kita dulukan. Nah, jadi kalau aku sih basisnya gini, paling dikit itu 10% dari income. Jadi kalau walaupun itu UMR atau income-nya gede, itu paling sedikit itu 10% untuk menabung dan investasi. Nah, kalau aku tadi ya, kalau pertanyaannya kalau masih single gimana? Ya mumpung nggak ada tanggungan, ya sebanyak-banyaknya. Kalau aku dulu gitu, waktu masih single ya kalau bisa. Tapi zaman dulu belum kenal investasi ya. Dulu itu kan ngertinya cuma nabung. Nah, makanya habis ini kita breakdown nih, seberapa sih nabung, seberapa investasi. Nah, kalau zaman dulu itu yang penting nabung dulu. Ya, minimal 10% tadi kalau masih single dipolin aja udah nabungnya ya. Apa kita tuh nggak terlalu banyak ngabisin duit ya zaman dulu ya, pokoknya makan udah, transport udah, ya udah gitu, nggak terlalu banyak bergaya-gaya ini itu. Karena zaman dulu godaannya juga nggak banyak. Nah, kalau misalnya sandwich generation, mungkin juga nggak bisa sebanyak yang nggak ada tanggungan tadi. Nah, jadi memang pola nabung dan investasi itu memang harus disesuaikan dengan kondisi hidup. Jangan terlalu maksain, nanti stres ya. Kita tuh keuangan itu harus santai supaya dapet gitu ya. Jadi jangan gampang stres. Nah, jadi apa balance antara nabung dan investasi itu gimana? Nah, kalau aku tetap ngitung dari punya dana darurat itu nabung, nabung untuk punya dana darurat dulu, karena itu yang buat jaga-jaga. Jadi kalau ada apa-apa itu nggak pernah pusing, karena sebenarnya ada duitnya gitu. Tapi juga jangan terlalu banyak ya, tabungan itu jangan terlalu banyak. Satu, sayang karena nanti dia kalah sama inflasi. Dua, scamnya lebih banyak, yaitu tadi loh, buka undangan pernikahan habis tuh 1 miliar di tabungan. Terus aku mikir, ngapain kamu naruh 1 miliar cuma di tabungan gitu ya, kan agak-agak gemes jadinya gitu. Nah, jadi kalau nabung itu ya untuk dana darurat aja ya, maksimal 12 kali pengeluaran bulanan kita. Kalau aku gitu aja. Jadi kalau sebulan habisnya 10 kali 12 ya 120. Kalau mau, itu pun masih dibagi-bagi lagi, nggak full di tabungan. Mungkin ada yang di deposito lah, ada yang taruh reksadana pasar uang, intinya yang gampang ditarik. Nah, sisanya kalau kita masih terus bisa menyisihkan uang, itulah yang kita investasikan gitu ya. Satu, supaya nggak kalah sama inflasi.
Dua, ngaksesnya nggak terlalu segampang tabungan tadi, sehingga godaannya nggak banyak. Ya, aku tuh punya banyak aset-aset investasi yang dari dulu ya cuman muter di situ, hasilnya tambah gede, mau diambil, ih sayang udahlah, kalau ngambil yang di ATM aja gitu ya. Nah, jadi godaannya lebih terkontrol gitu loh kitanya. Nah, terus juga dengan biaya hidup yang semakin tinggi gitu ya, satu-satunya cara ngalahin itu adalah dengan investasi. Terutama nanti at some point pasti teman-teman itu pengen bisa lebih santai hidupnya. Kalau tadi kan aku bilang work life balance, enggak, aku nggak balance, banyakan kerjanya sekarang ya, mumpung masih muda kan ya, banyakan kerjanya. Tapi mungkin at some point kita tuh pengen lebih banyak menikmati aja. Nah, disitulah nanti dari investasi bisa dapat passive income. Ya nggak apa-apa kalau masih muda mah gas aja dulu mumpung ada peluang ya. Kenapa? Karena aku ngelihatnya gini Mas, era disrupsi itu beda sama zaman dulu ya. Jadi kalau ada kesempatan sekarang, gas dulu. Karena kamu kebanyakan mikir, besok itu hilang. Serius, itu sering banget terjadi. Karena perputaran sesuatu itu sekarang jadi cepat. Jadi kalau emang lagi booming, ambil dulu. Kumpulin. Tapi duitnya jangan pakai foya-foya. Diinvestasiin. Nah, nanti pas masanya dia turun, ya kita udah siap dengan hal lain, tapi yang tadi duitnya masih ada gitu. Ya, jadi nggak eranya itu disrupsi itu aku selalu bilang eranya sat-sat buat gitu ya. Jadi harus cepet ngambil peluang dan kesempatan gitu ya. Jadi nabung investasi segitu sih. Minimal 10%. Kalau nggak ada tanggungan mah gas aja yang banyak. Oke. Ya, itu teman-teman ya, minimal berapa? Mulai aja dulu minimal 10%. Begitu nanti ya teman-teman terbiasa, karakternya terbentuk, positif habitnya terbentuk, apalagi skillnya ya, saset gitu kan, distribusinya ada opportunity yang bisa meningkatkan skill, income-nya, itu langsung digaspol kata dari Mbak Dwi Wulan ya, karena memang itu faktualnya. Nah, oke. Mbak, ini ada satu statement dari Pak Edi Kristianto, mau jual rumah buat persiapan kuliah anak-anak dulu gitu kan. Nah, ini yang kadang ya itu sebenarnya kalau kita lebih siapin lebih better ya terkait dengan produk, karena biasanya paling sering itu adalah orang tua pasti ingin yang terbaik buat anak ya. Nah, itu dulu secara alamiah, misalnya contoh aku kuliah di salah satu perguruan tinggi gitu kan, harus kuliah, harus yang terbaik. Padahal sekarang ya dunia pendidikan itu mahal sekali. Nah, mahal itu banget. kita bisa plan. Lah sudah mahal, jangan salah produk. Karena seringkali orang tidak bisa membedakan tabungan pendidikan, investasi pendidikan, sama asuransi pendidikan. Salah kaprahnya di sana. Ya, tapi itu nanti next topik untuk kita bahas. Nah, kira-kira Mbak, kalau kita bicara tadi kan investasi. Pertanyaan adalah investasi ke produk apa, Mbak? Yang kira-kira ya cocok buat kita, buat para perempuan yang mungkin baru akan mencoba, tetapi sudah ada ketakutan ini nanti gagal, ini nanti gimana. Nah, produk-produk investasi yang Mbak sarankan berdasarkan pengalaman Mbak apa aja? Oke, nah jadi memang gini, satu aku selalu bilang kalau masih mau belajar investasi itu mulai dari yang resiko rendah dulu, ya. Resiko rendah itu dalam arti biar nggak trauma. Sebenarnya itu doang, biar nggak trauma. Karena begitu kita masuk produk resiko tinggi, lalu rugi, itu tiba-tiba aku nggak mau lagi, pokoknya seumur hidup kok nggak mau investasi, itu penipuan semua. Ya, padahal cuma karena salah pilih produk ya. Jadi kalau mau belajar, pakai produk-produk dengan resiko rendah. Kan namanya belajar ya, pakai produk misalnya reksadana pasar uang gitu kan resikonya masih rendah, nabung emas itu kan yang rendah, belajar dulu bangun habitnya. Nah, tapi kalau untuk mengalahkan inflasi dalam jangka panjang, artinya kita butuh duitnya itu masih nanti. Jadi misalnya nih, oh anaknya masih TK, tapi butuh buat kuliahnya nanti. Nah, itu kan masih belasan tahun. Nah, sayang kalau duit ini nggak kita investasikan di aset yang hasilnya atau returnnya lebih tinggi walaupun resikonya lebih tinggi. Karena resiko itu bisa dikalahin sama waktu, gitu ya. Nah, jadi misalnya nih teman-teman, kalau masih butuh duitnya itu nanti banget, nggak apa-apa.
coba belajar nabung saham misalnya. Atau kalau mau belajar lagi reksadana saham, kan masih macam-macam tuh isinya gitu ya, masih bisa dilihat-lihat, dicoba-coba gitu ya. Artinya aset beresiko lebih tinggi untuk kebutuhan di jangka yang lebih panjang. Karena walaupun dia itu naik turun atau fluktuatif, tapi dalam jangka panjang kan trennya naik gitu. Nah, jadi apa namanya, cara apa yang mau diinvestasikan itu berdasar kapan dibutuhkannya. Nah, kalau misalnya butuhnya tahun depan terus dipakai nabung saham sekarang, tahun depan pas butuh langsung lagi anjlok terpaksa ngejual kan ya. Nah, terus yang perlu diingat sih ya, ini yang mindset banget di kita. Semua aset keuangan itu apapun nih yang terjadi sama harganya itu kan masih di atas kertas. Artinya dia baru jadi realisasi kalau beneran kamu jual ya. Jadi kalau misalnya nih aset kamu lagi turun, tapi kamu yakin dia akan naik lagi dan dibiarin, ya biasanya juga naik lagi. Jangan dijual pada saat itu. Nah, permasalahannya baru bisa begitu kalau memang belum butuh duitnya. Nah, makanya aset beresiko tinggi dengan return lebih tinggi untuk jangka lebih panjang. Nah, makanya tadi misalnya nyiapin dana kuliah anak. Ya nggak apa-apa dari sekarang gitu ya, dari muda disiapin nabung saham gitu ya, atau nabung reksadana saham misalnya kalau masih belum terlalu ngerti gitu. Tapi itu untuk jangka panjang. Nah, kalau jangka pendek gitu ya, tadi reksadana pasar uang gitu. Kalau jangka menengah misalnya, aku tuh suka banget banget jujur sama obligasi pemerintah. Wah, itu udah favoritku banget ya. Itu cash flow Nah, bulanan, itu transfer bulanan itu. Contoh kayak ST11. Itu luar biasa itu. beneran. Kenapa suka? Satu, mungkin karena aku juga ASN ya. Jadi kan yakin banget nih sama pemerintah gitu ya. Jadi ya itu kan punya pemerintah, nggak mungkin kemana-mana. Dan selama ini udah lama banget megang juga. Kan setiap kali habis jatuh tempo kan balik lagi, beli lagi gitu terus Ya, kan ya. Nah itu baik-baik aja. Dan mau lagi kerja, mau nggak kerja juga, kalau nggak tanggal 10, tanggal 15, ya pasti ditransfer udah tenang gitu ya, kipas-kipas di rumah udah dapat duitnya gitu ya. Tapi kadang memang hasilnya ya tidak sebesar gitu ya aset keuangan yang lain tentu saja. Nah, tapi ada juga Mas Gembong yang suka aset real. Misalnya tadi kayak Pak Edi beli properti. Ya, kadang memang ada properti itu yang karena lokasinya bagus, dia naiknya emang oke banget. Kenaikan dia itu di atas kenaikan inflasi rata-rata. Jadi ibarat inflasi rata-rata 4%, aset rumah tadi bisa naik 10% per tahun. Ada di kotaku, ada daerah-daerah tertentu. Jadi kayak, hah? Ini di sini sekarang harganya udah segini gitu. Padahal kemarin baru segini. Nah, itu sering terjadi. Jadi sebenarnya kalau memang suka aset real, ya pastikan dulu lokasinya bagus, pangsa pasarnya ada, itu juga nggak masalah. Jadi mungkin kalau aku lihat Pak Edi beli rumah itu mungkin ya bisa jadi selama ini dikontrakin atau dipakai kos-kosan, lalu sekarang ingin menjadi modal kuliah anak. Ya nggak masalah juga sih gitu. Tapi kalau anakku aku bilang, kamu dari kecil sekarang ikut olimpiade ya. Karena kan aku bina olimpiade ya. ya, Olimpiade ya. itu kuliahnya mungkin gratis. Biasanya kan dapat beasiswa dari mana-mana gitu ya. Semua orang pada ngasih beasiswa. Kamu belajar ya buat olimpiade nanti biar dapat beasiswa gitu. Amin. Suka Amin, ngajarinnya kita gitu. doain Amin. gitu ya. Jadi thank you ketika bicara produk-produk investasi, tentunya kembali lagi ke tujuan investasinya, ya risikonya sama time-nya. Nah, kalau risiko, tapi mulai dulu, kata sepakatnya adalah mulai dulu dari investasi yang risiko rendah, yang liquid, contoh reksadana pasar uang, pendapatan tetap, emas, obligasi pemerintah, ya itu dulu supaya teman-teman punya jenjang. Ibarat kayak SD, itu step by stepnya ada. Seringkali kan pengen lompat Mbak ya, anak SD langsung masuk ke kelas 6. Ya, nah padahal belum pernah kelas 1, kelas 2. Jadi di situ emosionalnya akan terganggu. Oke. Mbak, ini ada pertanyaan dari My Journal. Kak, kalau terlanjur sudah beli life insurance, terutama dari sisi unit link, ya, dana tidak berkembang, bahkan justru turun. Bagaimana rekomendasinya?
Oke. Monggo Nah, dijawab. ini kan udah terlanjur ya, namanya udah terlanjur gitu ya. Jadi kan kita harus pahami, unit link ini kan apa ya, setengah dananya digunakan untuk proteksi, setengah untuk apa namanya investasi. Artinya kalau kita mau hitung-hitungan ya, hitung-hitungan misalnya nih, aku berinvestasi di aset ini per bulan bayar segini-segini loh, dapatnya segini. Kok ini dapatnya cuma segini? Nah, kalau bandingannya seperti itu ya perlu diketahui. Tadi balik lagi kan dia tidak full untuk investasi, tapi memang ada unsur proteksi gitu ya. Nah, jadi ini harus teman-teman pahami kan ada proteksi, ada investasi. Nah, kalau kondisinya ini nggak berkembang, berarti direview dulu nggak berkembangnya karena apa? Karena kalau memang nggak berkembangnya ini karena kondisi pasar, artinya itu kalau di apa namanya di dalam ekonomi itu kita bilang resiko sistematis ya. Artinya semua kena gitu. Semua ya memang lagi begini. Nah, ya kalau di situ ya ditunggu dulu. Karena kan semua begini ya. Nah, tapi kalau semua yang lain berkembang, tapi dia kok diem aja nih. Nah, itu kan perlu direview tuh. Itu kenapa duitnya ini selama ini diinvestasikannya itu kemana? Sektor apa? Dipakai apa gitu. Nah, keputusan untuk mau nutup atau enggak itu terserah individu masing-masing ya. Dalam arti kalau nutup ya tentu saja ada potensi kerugian. Kan pasti ya. Apakah kita mampu apa namanya menanggung potensi kerugian ini? Terus lalu kita jadi misalnya nih, ya udahlah nggak apa-apa aku rugi segini, tapi mulai sekarang aku mau invest di sektor ini. Kita udah ada gambaran nih duitnya dipakai untuk apa. Nah, tapi kalau misalnya ditutup terus nggak jelas juga duitnya ini dipakai buat apa, malah duitnya untuk konsumtif kemana-mana, ya kan malah ruginya dua kali. Ruginya double-double, karena kan tadi pengennya dapat hasil dari investasi. Nah, makanya itu tadi, coba dilihat dulu kenapa kok nggak berkembangnya, gitu ya. Atau jangan-jangan nggak berkembang tadi, itu sebenarnya dari hitungan dia. Aku naruh segini, 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 tiap bulan kok jadinya cuma segini. Sedangkan ini lupa bahwa mungkin tidak semua ditaruh di instrumen investasi, tapi sebagian untuk proteksi. Kalau kataku sih gitu. Oke, thank you. Nah, jadi baik lagi nanti di review produknya, bisa di bedah polisnya. Karena seringkali ya teman-teman di unit link, ibarat kayak polis asuransi itu ya berlembar-lembar, berjilid-jilid, tidak pernah dibaca ya secara spesifik. Padahal itu bisa jadi exit ya, bisa jadi langkah untuk misalnya cuti premi dan lain-lainnya. Teman-teman kalau punya case masalah seperti itu bisa DM di Finplan Talk ataupun di sahamologi ya dengan saya nanti kita bisa bantu ya. Ya itu teman-teman. Oke, Mbak, ini ya nggak kerasa nih hampir 1 jam, kayaknya kurang ini ya. Ada sesi kedua ini terutama dari sisi ya pendidikan anak dan lainnya gitu ya. Thank you sekali Mbak atas waktunya. Nah, kasih komen-komen, kasih api-api dong buat ya malam ini luar biasa ya Mbak Dwi Wulan ya sharingnya. Ya, kalau teman-teman merasa bermanfaat malam ini, kasih api-api yang banyak ya supaya kita akan lebih semangat lagi memberikan edukasi, belajar praktek bareng. Yes. Tadi ada pertanyaan. Ada pertanyaan apa? Cewek banget deh di atas tadi ya. Apa sih ada pertanyaan yang cewek banget gitu? Bentar. Tadi aku sempat ngelihat sekilas tuh. Apa sih? Obligasi government? Apa sih? Bisa untuk dana darurat? Bukan, ada yang mana? Tentang tas gitu. Ada tentang apa sih desainer gitu loh. Apa sih tadi bentar. Sekilas sih ngelihatnya. Obligasi kira-kira kalau misalnya investasi yang luxury kayak tas-tas itu berdasarkan pengalaman Mbak itu termasuk investasi atau gaya? Karena itu kan banyak sekali tas-tas yang dimana investasi ya itu tiap beberapa periode itu naik. Versi Mbak gimana? Versiku nih ya, jadi gini. Jadi pertama kalau kamu beli luxury, oh ini nih ada nih justifikasi beli tas branded berdasarkan gaji itu tuh yang cewek itu tadi. Kalau masalah desainer brand gitu ya. Nah pertama kalau kamu menganggap itu sebagai investasi gitu ya, berarti kamu ya harus taking good care of the bag gitu ya. Jadi kamu eman-eman tuh. Ibarat kalau hujan ya, kalau hujan tuh kamu masukin ke dalam baju. Jadi nggak boleh tasnya kehujanan, orangnya kehujanan. Ya emang gitu ya. Jadi
ibaratnya karena memang kalau memang tujuannya untuk investasi, itu kalau kamu mau jual kembali itu kan tergantung kondisi. Nah, kalau kondisinya nggak bagus, walaupun di pasar itu tas dengan bentuk yang sama atau dengan brand yang sama nilainya naik, tapi kalau punya kamu nggak bagus, itu turunnya juga ngedrop gitu ya. Ibarat ada jejak watermark aja bisa turun 2 juta, 3 juta, itu udah kayak gitu. Nah, jadi menurutku sih jangan dijustifikasi sebagai investasi. Sih kataku ya, memang kamu gunakan itu untuk barang konsumsi, kamu beli luxury brand, kamu gunakan itu untuk barang konsumsi, emang kamu pakai gitu ya. Tapi kalaupun nanti dijual lagi bisa, walaupun aku nggak 100% yakin gitu ya nilainya pasti naik, enggak. Jadi yang naik itu sebenarnya kalau aku ngelihatnya gini, misalnya waktu kita beli dia harganya 40, misal ya, terus kita pakai tuh bertahun-tahun. Nah, si produk barunya gitu ya, si produk barunya itu harganya naik terus 50, 60. Nah, jadi bandingannya tadi kalau orang mau beli baru itu 60 misalnya, sedangkan kamu dulu belinya 40. Model yang sama, tapi beda tahun. Nah, ketika kamu mau jual ke orang, orang itu kan dia punya pilihan beli baru di 60 atau beli punyamu dengan harga tertentu yang udah ditetapkan. Tapi punyamu tadi nggak akan sampai ke 60 gitu loh maksudnya. Nah, sedangkan kalau investasi kan seharusnya nilai aset yang terus naik kan begitu. Nah, aset yang ini satu kalau mau naik pun itu harus dirawat benar-benar, jualnya juga khusus karena kan harus diverifikasi ya, nggak sembarangan kan, orang yang nggak gampang-gampang aja percaya beli barang 100 juta tanpa verifikasi ya kan. Nah, jadi memang harus punya komunitasnya gitu. Siap Jadi kataku ya. sih jadi bukan ini ya, bukan investasi